Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ulfi. Ini video ketiga saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum serta review jurnal. Simak ya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih keracunan itu sendiri dan toksikologi obat. Keracunan dapat diartikan sebagai masuknya suatu zat ke dalam tubuh karena dosis berlebih atau penumpukan zat dalam darah yang dapat menyebabkan ketidaknormalan mekanisme dalam tubuh, bahkan sampai dapat menyebabkan kematian. Sedangkan toksikologi obat adalah suatu reaksi yang terjadi karena dosis berlebih atau penumpukan zat dalam darah akibat dari gangguan metabolisme. Selanjutnya yaitu urutan toksisitas ditinjau dari rute pemberian. Yang pertama ada intravena, yang kedua inhalasi, yang ketiga intraparenteral, yang keempat subkutan, yang kelima intramuskular, yang keenam intradermal, yang ketujuh oral, dan yang terakhir adalah topikal. Yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih gejala keracunan itu sendiri. Yang pertama ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah darah, sakit perut, diare, dan pendarahan pada saluran cerna. Yang kedua ada nyeri dada dan detak jantung lebih cepat atau dada berdenyut. Yang ketiga ada pusing atau sakit kepala. Dan yang terakhir ada kulit dan bibir kebiruan. Yang selanjutnya yaitu kriteria toksik. Dikatakan suatu zat atau obat bersifat toksik apabila 1. Praktis non-toksik kurang dari 15 gram per kilogram berat badan. 2. Sedikit toksik 5-15 gram per kilogram berat badan. 3. Toksisitas sedang 0,5-5 gram per kilogram berat badan. Yang keempat sangat toksik 50-500 per kilogram berat badan. Yang kelima toksik ekstrem 5-500 per kilogram berat badan. Dan yang terakhir yaitu super toksik kurang dari 5 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu penanganan keracunan. Yang pertama yaitu melalui mulut. Dapat dilakukan dengan cara meminta penderita untuk meludahkan sisa racun yang masih ada pada mulut. Yang kedua, jika penderita muntah secara tidak sengaja, segera bersihkan dengan kain. Yang ketiga, jika penderita tidak sabar, maka coba bangunkan si penderita agar dapat mengeluarkan racunnya. Yang terakhir yaitu, jika korban keracunan sadar, meminta untuk duduk dan menunggu tim medis datang. Yang kedua yaitu melalui hidung. Dapat dilakukan dengan cara memindahkan penderita dari ruangan yang tercemar racun. Yang ketiga, kontaminasi kulit. Dapat dilakukan dengan cara menyiram dengan air. Yang keempat, kontaminasi mata. Dapat dibilas dengan air atau larutan NaCl fisiologis. Yang kelima yaitu sengatan atau gigitan binatang. Dapat dilakukan dengan cara diikat di daerah luka gigitan, beri antidotum, pendingin lokal, dan menghisap dari luka. Berikutnya yaitu jenis-jenis keracunan. Jenis-jenis keracunan ada 4. Yang pertama cara terjadinya keracunan. Pada cara terjadinya keracunan ada 4 poin. Yang pertama self-poisoning. Pada keadaan ini, pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tak membahayakan. Yang kedua, attempted suicide. Pada keadaan ini, pasien bermaksud untuk bunuh diri, bisa berakhir dengan kematian atau pasien bisa sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Yang ketiga, accidental poisoning. Keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Yang terakhir yaitu homicidal poisoning. Keracunan akibat tindakan seseorang dengan sengaja meracuni orang lain. Yang kedua yaitu mulai waktu terjadinya keracunan. Pada mulai waktu terjadinya keracunan terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu keracunan kronik. Diagnosa untuk keracunan ini sangat sulit dibuat karena gejala yang timbul perlahan dan lama setelah pemecanan. Gejala dapat timbul setelah pemecanan berkali-kali dengan dosis yang relatif rendah. Yang kedua yaitu keracunan akut. Diagnosa untuk keracunan ini lebih mudah dibuat
karena gejala yang timbul langsung dan lebih sering terjadi seperti pada keracunan makanan. Selanjutnya, menurut alat tubuh yang terkena, contohnya racun hati, racun ginjal, racun sistem saraf pusat, dan lain-lain. Suatu organ dapat dipengaruhi oleh banyak obat, tetapi sebaliknya, jarang sekali obat yang mempengaruhi suatu organ. Yang terakhir yaitu keracunan menurut jenis bahan kimia. Contohnya logam berat, alkohol, fenol, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu review jurnal. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Toksisitas Akut Daun Justicia gandarusa Bem. Tanaman gandarusa, familia Acanthaceae, merupakan tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat. Daunnya telah digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, antara lain untuk mengatasi memar, bengkak, sakit pinggang, sakit kepala, sembelit, dan juga rematik sendi. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun gandarusa dapat menghambat enzim reverse transkriptase HIV tipe 1 secara in vitro, menghambat fertilasi in vitro pada mencit, dan berhasil sebagai analgetik. Selain itu, ekstrak etanol daun gandarusa dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah tikus putih. Menurut laporan Food and Drug Administration dalam Plant List, tanaman gandarusa termasuk salah satu tanaman yang potensial beracun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap toksisitas untuk mengetahui keamanan ekstrak etanol daun gandarusa, sehingga dapat menghasilkan suatu obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara ilmiah. Pada penelitian ini, dilakukan uji toksisitas akut yang dinilai dari LD 50. Pengukuran ini bertujuan untuk mencari besarnya dosis tunggal yang dapat menyebabkan kematian 50% sekelompok hewan uji. Pada tahap ini, juga dilakukan pengamatan terhadap gejala toksik dan perubahan patologi organ hati dalam proses metabolisme sehingga organ ini sering terpapar zat kimia yang akan mengalami detoksifikasi dan inaktivasi sehingga zat kimia tersebut menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Kerusakan hati karena obat dan zat kimia dapat terjadi akibat hilangnya kemampuan regenerasi sel hati, sehingga hati akan mengalami kerusakan permanen yang dapat menimbulkan kematian. Berikutnya yaitu metode penelitian. Daun gandarusa diperoleh dari kebun sekitar Departemen Farmasi FMIPA UI Depok dan telah dideterminasi di Herbarium Bogor, LIPI Bogor. Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan dan betina galur berumur lebih kurang 2 bulan dengan berat badan 20-30 gram, masing-masing 50 ekor yang diperoleh dari bagian non-ruminansia dan satwa harapan. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini menggunakan 50 ekor mencit jantan dan 50 ekor mencit betina yang dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Pengelompokan hewan coba dilakukan secara acak, lengkap secara masing-masing terdiri dari 5 ekor. Berikutnya penentuan nilai LD50. Untuk penentuan nilai LD50 digunakan dosis bertingkat yang terdiri dari 4 variasi dosis. Pemberian ekstrak dilakukan dalam 1 kali pemberian secara oral menggunakan sonde. Mencit diamati selama 4 jam untuk melihat apakah ada gejala toksik yang muncul atau tidak. Pengamatan pada mencit kembali dilakukan pada 24 jam setelah pemberian larutan uji dengan menghitung jumlah mencit yang mati dari tiap kelompok. Kemudian nilai LD50 dihitung dengan menggunakan rumus Weil. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Data yang diperoleh diolah secara statistik menggunakan uji distribusi normal, uji Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas. Selanjutnya dilakukan analisis varian satu arah atau ANAVA untuk melihat hubungan antara kelompok perlakuan. Bila terdapat perbedaan secara bermakna, maka uji dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat di layar masing-masing ya teman-teman.
Di situ ada tabel data hasil uji toksisitas akut ekstra etanol daun ganda rusa. Hasil uji toksisitas akut pada penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok kontrol dosis 1, dosis 2, dan dosis 3, baik kelompok mencit jantan maupun mencit betina, tidak menimbulkan respon kematian pada hewan. Sedangkan kelompok dosis 4 atau dosis tertinggi ditemukan respon kematian, yaitu 5 ekor mencit jantan dan 7 ekor mencit betina. Penyebab kematian hewan uji mungkin disebabkan larutan uji masih mengandung alkaloid yang cukup toksik sehingga pemberian dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan kematian. Hasil ini kemudian dicocokkan ke dalam tabel Well untuk ditentukan nilai LD50 ekstra etanol tersebut. Setelah dicocokkan ke dalam tabel Well, ternyata tidak ditemukan deretan jumlah kematian hewan yang cocok dengan hasil penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan meningkatkan jumlah dosis yang diberikan. Akan tetapi dosis maksimal yang diberikan pada penelitian, dosis maksimal yang masih bisa diberikan kepada hewan, sehingga tidak bisa dilakukan penelitian lanjutan. Oleh karena itu, penentuan nilai LD50 dilakukan dengan mengasumsikan bahwa dosis terendah yang digunakan adalah dosis kedua pada penelitian ini, yaitu 8 gram per kilogram berat badan, dan dosis terbesar yang diberikan adalah 64 gram per kilogram berat badan, sehingga diperoleh deretan kematian 0, 0, 5, dan 10 untuk kelompok mencit jantan, yang di dalam tabel Weil diperoleh nilai F sebesar 1,00. Sedangkan untuk kelompok mencit betina diperoleh deretan kematian 0, 0, 7, dan 10, yang dalam tabel Well diperoleh nilai sebesar 0,80. Ekstra etanol daun ganda rusa juga dilakukan pengamatan terhadap gejala klinis yang timbul setelah pemberian larutan uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok 1, 2, 3, dan 4 tidak menimbulkan gejala toksik yang berarti. Sedangkan pada kelompok 5, hewan uji mengalami penurunan respon psikomotorik. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada review jurnal kali ini. Potensi ketoksikan ekstra etanol daun ganda rusa masuk dalam kategori praktis tidak toksik dengan nilai LD50 31,99 gram per kilogram berat badan untuk mencit jantan dan 27,85 gram per kilogram berat badan untuk mencit betina. Pemberian ekstra etanol daun ganda rusa dengan dosis 4 gram per kilogram berat badan sampai 16 gram per kilogram berat badan tidak mempengaruhi fungsi hati ditinjau dari aktivitas ALT dan AST plasma pada mencit jantan dan betina pada 24 jam dan 14 hari setelah perlakuan.